Assalamualaikum. Oh iya, waalaikumsalam. Mari Mas, silakan masuk. Baik Bu. Sini, silakan duduk. Sini ya Bu. Ya. Oke. Gimana tempat duduknya? Udah nyaman? Sudah Bu. Sudah Nyaman ya. Sudah. Halo Mas, ini gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sih Bu. Alhamdulillah baik. Iya. Alhamdulillah baik ya. Oke, nah ini Masnya kesini habis pelajaran apa? Tadi penjaskes Bu. Oh, penjaskes. Iya. Oke, dia ajar spasi apa? Pak Jono. Pak Jono. Habis Iya. ini masih ada kelas atau gimana? Masih Bu. Masih ada kelas? Masih ada. Apa kelas Tinggal apa? satu lagi. Apa? Seni kebudayaan. Oh, seni budaya. Iya. Jadi nanti misalnya kalau waktunya belum selesai, kamu bilang ya, masih ada sesi konseling bersama saya kayak gitu. Oke. Bu. Siap. Sebelumnya ini Mas Alvin ya, Iya. belum apa? Sudah tahu belum kenapa Mas Alvin diajak ke sini? Belum tahu Bu. Kenapa Belum tahu. dipanggil Oke. sini? Nah, jadi di sini Ibu mendapatkan beberapa laporan dari guru ya. Jadi Mas Alvin tuh jarang ngumpulin tugas atau kadang tidak pernah mengumpulkan tugas. Ya. Iya, Terus Bu. membuat nilai Mas Alvin itu jadi turun drastis. Nah, Iya, itu Bu, bener. akan berdampak pada diri Mas Alvin nantinya kayak gitu, Mas. Iya. Nah, emang apa benar begitu? Iya. Benar sekali Bu. Oke ya. Nah, jadi Mas Alvin ini tadi kesini udah makan belum? Sudah Bu. Pas istirahat waktu Udah istirahat. tadi. istirahat. Oke, jadi aman ya. Aman. Terus Mas Alvin tuh kalau di rumah itu biasanya ngapain? Kalau di rumah Pas ada waktu luang gitu, waktu luang itu saya main game sih Bu. main game. Kadang-kadang juga main sama teman-teman, keluar ngopi gitu. Oh gitu. Jadi Mas Alvin lebih sering bermain game atau enggak ngopi? Emang Mas Alvin tuh suka banget sama game? Suka banget Bu. Sampai pernah beli skin itu sampai ratusan ribu Bu. 100.000? Iya. Wow. Oh, Mas Alvin nggak pernah ikut lomba-lomba gitu? Pernah Bu. Oh, Jadi pernah juara ikut satu juara. juga. Wow, keren ya Mas Alvin ya. Ya sih Bu. Jadi Mas Alvin suka main game. Iya. Oke, Mas Alvin. Jadi pada sesi konseling ini kita akan fokus pada permasalahan yang Mas Alvin ini ya. Jadi solusinya apa kayak gitu. Nah, sebelumnya Mas Alvin udah pernah melakukan konseling belum sama bapak-bapak ibu atau lainnya gitu? Kalau konseling individu belum sih Bu. Kalau kelompok sudah pernah. Oh, pernah konseling kelompok sama Iya siapa? sudah. Sama Bu Anggini. Oh, Bu Agini. Oke, iya. Gimana, seru gitu? Seru sih Bu, karena ya sekelompok itu semuanya juga aktif. Kalau nggak aktif ya nggak tahu, kayaknya ya kurang seru sih Bu kalau nggak. Oh iya benar. Kalau aktif semua Iya. jadi kayak seru. Seru ya. Iya. Oke. Jadi Mas Alvin udah tahu konseling ya? Udah pernah Sudah, berarti ya. sudah. Jadi Ibu akan memfasilitasi Mas Alvin untuk mencari solusi secaranya mandiri kayak gitu. Oke, Bu. Dipahami? Paham. Jadi di sesi konseling ini ada azas kerahasiaan. Jadi Mas Alvin tuh tidak perlu takut untuk menceritakan permasalahannya, tidak perlu takut jika akan tersebar karena Ibu akan menjaga rahasia dari Mas Alvin. Lalu juga ada azas keterbukaan. Jadi Mas Alvin harus terbuka ya sama Ibu, nggak boleh Baik, Bu. takut-takut untuk menceritakan permasalahannya kayak gitu. Baik Bu. Nah, oke Mas Alvin, mungkin kita akan melakukan sesi konseling sekitar 30 menit sampai 45 menit ya. Kalau Mas Alvin sudah bisa mencari solusinya secara mandiri, maka akan lebih cepat sesi konseling hari ini kayak gitu. Baik Bu. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke Mas Alvin, kira-kira tujuan apa yang ingin Mas Alvin capai dalam sesi konseling ini? Mungkin ini sih Bu, karena kan saya juga mempunyai masalah dengan nilai saya itu malah makin turun karena telat mengumpulkan tugas gitu Bu. Nah, tujuan saya itu yang ingin saya capai yaitu saya ingin saya bisa mengerjakan tugas sesuai dengan waktunya, kemudian nilai saya juga bisa meningkat gitu Bu. Oke, jadi Mas Alvin ingin mengerjakan tugas itu tepat waktu ya, mengumpulkan tugas tepat waktu dan ingin nilainya meningkat. Iya Bu. Oke Mas Alvin, oke, Ibu akan memberikan sebuah pertanyaan ya. Jadi begini Mas Alvin, bayangkan jika Mas Alvin itu tidur terlelap pada malam hari dan ketika bangun tidur masalah Mas Alvin itu sudah tuntas dan tujuan yang Mas Alvin katakan tadi udah tercapai. Nah, kira-kira hal apa yang menandakan keajaiban tersebut terjadi pada Mas Alvin? Mungkin yang pertama itu saya
saat ngumpulin ada tugas gitu Bu, terus deadline-nya hari 7 semisal. Nah, saya itu sudah selesai mengerjakan tugas di jam ke-6. Nah, itu kan otomatis sudah tepat waktu gitu Bu. Iya. Nah, itu membuat saya menjadi lega gitu Bu. Oke, jadi mengumpulkan tugas tepat waktu ya keajaiban Iya, tersebut. Nah, kira-kira dari perubahan Mas Alvin itu siapa yang mengetahui pertama kali? Mungkin yang mengetahui pertama kali itu guru saya sih Bu, karena yang menghandle mata pelajaran juga itu guru. Oke, nah kira-kira reaksinya guru kamu gimana? Mungkin kaget sih Bu, karena kan sebelumnya itu saya sering terlambat ngumpulin tugas. Nah ini kok jarang kok Tiba-tiba habis gitu, ya tiba-tiba kok ngerjain tugas tepat waktu gitu. Jadi heran gitu. Iya. Jadi kaget ya gurunya Iya, melihat kaget. perubahan itu. Nah, kira-kira reaksi kamu ketika melihat reaksi gurumu itu seperti apa? Seneng sih Bu. Seneng? Kayak ngejutin gitu Bu. Oh, Iya. seneng ya. Oke, Mas Alvin. Lalu apa ada lagi hal-hal yang menunjukkan keajaiban itu terjadi? Mungkin selain itu saya juga giat dalam mengerjakan tugas Ibu. Dia dalam menjalankan tugas. Iya. Oke. Kira-kira siapa yang mengetahui pertama kali yang tahu kalau Mas Alvin giat kerjain tugas? Yang pertama kali tahu itu orang tua saya sih Bu. Oh, orang tua Mas Alvin Terutama ya. ibu. Nah, oke. Lalu gimana reaksi orang tua Mas Alvin? Wah ya kayak guru tadi Bu, kayak kaget sama Kaget. seneng juga, campur seneng. Karena ya sebelumnya juga saya jarang sekali belajar itu kayak belajar itu giat sama lama banget. Karena sebelumnya itu saya belajar itu cuma buka buku saja, kemudian nggak ada sampai setengah jam itu saya tutup lagi. Oh gitu ya, jadi reaksi orang tua Mas Alvin itu kaget lihat Mas Kaget. Alvin. Oke, nah lalu gimana reaksi Mas Alvin ketika melihat reaksi orang tua Mas Alvin itu? Ya mungkin kurang lebih sama sih Bu kayak guru tadi, yaitu senang sih karena melihat anaknya bisa giat. Oke, hebat Mas Alvin. Lalu apa ada lagi yang menunjukkan hal-hal keajaiban lagi? Mungkin saya mendapatkan nilai bagus Bu di sekolah, di kelas itu. Nilai bagus ya? Iya. Oke, nah siapa yang pertama kali mengetahui nilai-nilai Mas Alvin bagus itu kira-kira? Selain guru ada juga sih Bu, kayak teman-teman gitu. Teman-teman. Iya, Oke. karena sebelumnya itu saya dikenal sebagai orang yang malas gitu Bu. Iya. Karena kemalasan tersebut juga selain itu saya terlihat di kelas itu reputasi saya itu kayak jelek gitu Bu, karena nilai-nilai saya di kelas itu di bawah rata-rata semua. Oh oke, jadi Mas Alvin tuh terkesan terlihat malah di kelas ya? Iya Bu. Terus gimana kira-kira reaksi teman-teman Mas Alvin ketika Mas Alvin nilainya bagus kira-kira? Kayaknya sih kagum sih Bu. Kagum? Sama kaget juga. Kaget? Iya. Oke, nah terus gimana reaksi Mas Alvin melihat teman-teman Mas Alvin kayak gitu? Wah, pede sih Bu. Pede? Iya, pede. Apa yang Mas Alvin rasakan? Karena sebelumnya itu kan saya mendapat nilai jelek terus. Oh, oke. Kemudian saat seumpama saya mendapatkan nilai bagus itu kayak saya itu lebih enjoy sama lebih semangat gitu Bu. Wah, saya mendapat nilai ini. Nanti kalau dapat nilai gini pasti aku terlihat wow gitu Bu di teman-teman oke. saya. Jadi terlihat kagum gitu Iya. sama pede ya mungkin ya Iya, Mas Alvin pede. ya. Oke Mas Alvin, dari penanda-penanda keajaiban tersebut ya. Nah Ibu akan memberikan pertanyaan lagi. Nah kira-kira pada saat apa penanda keajaiban tersebut terjadi dalam diri Mas Alvin? Misalnya dia yang pertama Mas Alvin bisa mengumpulkan tugas tepat waktu ya. Iya. Nah itu pada saat gimana? Mungkin saat saya itu Bu membuat to-do list, yang mana kan saya juga kali ini belum buat to-do list. Nah rencananya ya mau buat tapi masih bingung mau mulai itu dari kapan gitu. Oh oke.
Baik, Mas Alvin itu hebat ya Mas Alvin. Mas Alvin bisa mengerjakan tugas tepat waktu yaitu dengan melakukan to-do list ya. Iya. Dari jauh-jauh hari bisa mengerjakan tugas kayak Iya. gitu. Hebat Mas Alvin. Nah, kira-kira apa yang Mas Alvin laksanakan? Membuat to-do list terus apa lagi kira-kira? Kemudian mengatur waktu bermain sama belajar Bu. Membedakan, mengatur apa? Ada waktunya bermain, ada waktunya bermain sama belajar gitu, bisa dibagi lah. Oke, Mas Alvin tuh hebat. Lalu pada saat gimana lagi penanda keajaiban itu telah terjadi? Yang kedua tadi Mas Alvin menyebutkan lebih konsisten ya dalam mengerjakan tugasnya itu pada saat gimana? Konsisten dalam mengerjakan tugas, mungkin bisa mengevaluasi nilai yang jelek kemarin itu, saya bisa koreksi lagi. Ini kesalahannya itu kenapa? Nah, untuk mencari kesalahan itu tersebut, saya juga mencari solusi jawaban dari soal-soal atau kerjaan saya yang kurang atau jelek itu Bu. Itu hebat ya Mas Alvin. Mas Alvin dengan lebih konsisten menjalani tugas, Mas Alvin mengevaluasi diri Mas Alvin ya, seperti mengoreksi jawaban-jawaban Mas Alvin kayak gitu. Iya. Oke Mas Alvin, lalu pada saat gimana lagi terjadi keajaiban tersebut? Yang ketiga tadi Mas Alvin menyebutkan nilai-nilai Mas Alvin bagus. Nah, itu pada saat gimana? Mungkin saya lebih giat lagi sih Bu belajarnya. Lebih giat belajar. Iya. Oke. Nah, kira-kira bagaimana Mas Alvin melaksanakan tujuan itu? Melaksanakan hal tersebut dari mendapatkan nilai yang bagus itu ngapain? Mungkin saya ya itu Bu tadi mengatur waktu belajar dengan waktu bermain. Itu saya juga harus sadar diri kalau saya punya tugas itu harus dikerjakan dulu, mementingkan pekerjaan dulu ketimbang bermainnya. Oke, itu hebat ya Mas Alvin. Terima kasih sudah mau menjelaskan terkait solusi permasalahan Mas Alvin tadi. Nah, kan walaupun Mas Alvin itu udah tahu bagaimana cara menerapkan tujuan yang ingin Mas Alvin capai. Nah, kira-kira misalnya ada suatu hambatan nih, Mas Alvin itu diajak nongkrong terus daripada mengerjakan tugas. Apa yang Mas Alvin lakukan? Mungkin yang pertama saya lakukan itu saya harus mengerjakan tugas terlebih dahulu Bu. Menyelesaikannya, kemudian kalau diajak ya saya turutin aja sih Bu. Oh, jadi Mas Alvin harus kerjain tugas sebelum mengajak tongkrongan apa? Ya, ke teman Mas Alvin gitu ya? Ya. Oke. Untuk langkah kedua itu mungkin saya kalau seumpama tugasnya benar-benar belum selesai, saya akan menolak ajakan sih Bu. Menolak ajakan dengan memberi alasan yang logis saja sih Bu. Karena tugas saya belum. Oke, hebat ya Mas Alvin sudah begitu. Lalu misalnya ada hambatan lagi ketika Mas Alvin itu ada film kesukaan Mas Alvin di HP Mas Alvin, ada notif gitu ya. Lalu kira-kira gimana Mas Alvin? Apa Mas Alvin tetap nonton film tersebut, mengabaikan tugas atau gimana? Mungkin bagaimana? Mungkin lanjut sih Bu, lanjut. Lanjut nonton. Iya, Terus tugasnya bagaimana? Tugasnya mungkin habis nonton sih Bu. Habis nonton baru mau jangan tugas. Iya. Oke, Mas Alvin. Oke, Mas Alvin, Ibu akan memberikan tentang skala ya dari angka 1 sampai 10, di mana pada angka 1 Mas Alvin itu tidak mempunyai kendali atas masalah Mas Alvin. Nah, di angka 10 Mas Alvin itu mempunyai kendali penuh terhadap masalah Mas Alvin atau tujuan Mas Alvin itu udah tuntas. Kira-kira Mas Alvin sekarang berada di angka skala berapa? Mungkin condong sedikit ke saya bisa menghandle kayak ya di angka 6. 6? Iya. Kenapa memilih angka 6? Karena saya juga masih yakin bisa mengatasi permasalahan saya, namun saya juga masih bingung untuk memulai dari mana? Dari sekarang gitu. Oke. Untuk mencapai satu angka di atasnya, kira-kira Mas Alvin gimana? Ngelakuin hal apa?
mungkin kayak saya sebutin tadi sih Bu, membuat to-do list, kemudian mengerjakan tugas yang harus saya kerjakan dulu, mendingkan yang lebih penting dulu, kemudian mengatur waktu antara bermain dan belajar sih Bu. Hebat Mas Alvin sudah bisa menjelaskan terkait solusi permasalahan Mas Alvin ya. Iya, Oke, nah Ibu sangat mengapresiasi dari Mas Alvin sudah menjelaskan apa saja tujuan yang ingin Mas Alvin capai dari sesi konseling ini. Terus Mas Alvin juga menetapkan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Seperti tadi yang pertama, Mas Alvin membuat to-do list atau jadwal ya. Lalu yang kedua, Mas Alvin lebih apa tadi? Giat belajar. Giat belajar. Terus yang ketiga, Mas Alvin apa tadi? Mengatur waktu antara bermain dan bisa mengatur waktu antara bermain, belajar, seperti itu ya Mas Alvin. Itu sudah sangat hebat. Dan Ibu bisa melihat Mas Alvin ini masih ada semangat untuk mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas tepat waktu ya. Seperti itu. Oke Mas Alvin, terima kasih ya sudah menyampaikan solusi masalah Mas Alvin sendiri secara lebih mandiri kayak gitu. Nah, mungkin kita akan mengadakan pertemuan kedua untuk melihat bagaimana sih perkembangan Mas Alvin mulai dari 1 minggu ini nanti. Kira-kira mau kapan? Kalau hari yang sama gimana Bu? Boleh hari yang sama, jam berapa? Sama seperti ini. Seperti ya, jadi pas saat istirahat ini ya, istirahat zuhur, oke. Jadi kita akan bertemu lagi pada minggu berikutnya ya untuk pertemuan kedua. Terima kasih ya Mas Alvin. Karena kita udah selesai, maka kita bisa mengakhiri sesi konseling ini. Jadi Mas Alvin boleh silahkan melanjutkan pelajaran tadi. Masih ada pelajaran kan tadi ya? Sudah, masih. Ngotot kok Mas Alvin tadi. Terima kasih ya Mas Alvin. Permisi ya Bu, duluan. Oh iya. Assalamualaikum. Salam. Mari Mas, silahkan masuk. Duduk sini. Baik Bu. Halo Mas Alvin. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ini Mas Alvin tadi habis pelajaran apa? Habis pelajaran PJOK Bu. Sama ya kayak minggu lalu. Oh iya sama. Terus dia juga nantinya pasti juga ada mata pelajaran lagi. Bener Bu. Iya. Pelajaran. Minggu lalu Mas Alvin telat nggak pas pelajaran seni budaya? Enggak sih Bu. Habis keluar dari ruangan konseling ini, jarak 5 menit baru ada itu. Oh jadi tepat waktu ya? Alhamdulillah minggu lalu nggak sampai telat ya? Iya nggak telat. Pelajaran seni budaya. Iya. Bu siapa? Bu Iyin Bu. Bu Iyin. Oh Bu Iyin, oke. Gimana enak orangnya? Enak Bu. Seru pelajarannya, nggak galak? Lumayan galak sih. Lumayan galak. Tapi enak. Tegas gitu kan orangnya? Iya tegas. Tegas. Oke Mas Alvin, kita terima kasih ya sudah menyediakan waktu untuk melakukan sesi konseling pertemuan kedua. Nah, pada pertemuan yang pertama, Mas Alvin kan mengatakan Mas Alvin itu ingin mencapai tujuan, yaitu ingin mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, dari tujuan tersebut, Mas Alvin melakukan beberapa upaya. Yang pertama, Mas Alvin mengerjakan tugas itu jauh-jauh hari atau membuat to-do list ya. Terus yang kedua, Mas Alvin membagi waktu antara bermain dengan belajar. Lalu yang ketiga, Mas Alvin lebih giat belajar lagi kayak gitu kan ya? Iya. Benar. Oke, jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas perkembangan apa yang dialami dari Mas Alvin, dan Ibu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sama dengan sebagaimana pertanyaan yang di waktu pertemuan pertama kayak gitu. Sanggup dipahami? Bisa dipahami? Bisa Bu. Oke Mas Alvin, Ibu tanya dari pertemuan kita sebelumnya sampai hari ini, kira-kira perubahan apa yang Mas Alvin lakukan? Mungkin yang pertama itu saya bisa mengumpulkan tugas tepat waktu. Tepat waktu. Wah, hebat sekali. Ini Mas Alvin udah bisa mengumpulkan tugas tepat waktu ya? Iya Bu. Kira-kira siapa yang pertama kali tahu Mas Alvin kayak gitu? Guru saya sih Bu. Guru. Iya. Gimana reaksinya? Ya, kaget sih Bu. Kaget? Iya, kaget. Karena sebelumnya juga belum pernah ngumpulin tugas tepat waktu, malah sampai
itu Bu, sampai sebelumnya itu malah sampai telat berjam-jam gitu. Jadi kaget ya, Iya, tiba-tiba Mas kaget. Alvin bisa ngumpulin tugas tepat waktu. Iya Bu. Terus gimana reaksimu ketika melihat reaksi gurumu kayak gitu? Ya seneng sih Bu. Seneng? Iya seneng. Oke. Lalu perubahan apa lagi yang Mas Alvin lakukan? Kemudian saya bisa rajin belajar di rumah sih Bu. Karena sebelumnya kayak belajar itu rasanya berat sekali. Nah tapi setelah konseling lalu saya mulai coba kok dengan semangat gitu Bu. Kok ya enak-enak saja sih Bu. Saya jalani saja. Kemudian kok sudah berjalan 3 hari itu sudah lancar gitu. Jadi saya juga bisa lebih meningkatkan akademik saya sih Bu. Hebat Mas Alvin. Nah, lalu kira-kira siapa yang mengetahui pertama kali Mas Alvin kayak gitu? Waktu pertama kali yang melihat itu ibu saya sih Bu, orang tua. Ibu kamu? Iya. Gimana reaksinya? Ya seneng sih, seneng sama kaget juga. Kaget juga. Iya. Oh oke. Nah, reaksi Mas Alvin melihat ibu kamu kayak gitu gimana? Seneng Bu. Seneng juga. Iya, karena sebelumnya juga saya belum pernah belajar di rumah itu berjam-jam. Nah kemarin kok sampai orang tua saya itu heran, kenapa kok jam sore-sore gini kok udah belajar. Kan sebelumnya kok ibu saya melihat saya itu kayak gak pernah belajar gitu. Kaget ya reaksi ibu kamu. Iya. Terus reaksi kamu gimana? Seneng juga? Seneng Bu, Seneng karena ya? melihat ibu saya juga senang. Senang ya. Lalu perubahan apa lagi nih yang kamu lakukan lagi? Kira-kira ada lagi? Yang terakhir mungkin itu sih Bu. Nilai saya akhir-akhir ini cukup meningkat Bu. Meningkat? Iya. Wah hebat Mas Alvin. Jadi udah ada peningkatan nilai ya? Iya Bu. Oke, siapa yang mengetahui pertama kali kamu nilaimu bagus itu siapa? Teman-teman sekelas sih Bu. Temen kamu? Iya. Gimana reaksinya mereka? Ya kaget juga Bu. Kaget. Sama heran. Loh kan teman-teman saya nganggap itu di kelas itu saya itu pemalas gitu Bu. Oke. Karena juga di kelas itu saya sebelumnya juga mendapat nilai yang jelek. Di kelas itu saya juga reputasi saya di kelas itu jelek gitu pokoknya. Nah setelah kemarin itu ada 2 pelajaran itu mengadakan ulangan harian. Nah saat penilaian itu kok saya itu dapat nilai 90. Oh 90? Iya. Bagus banget Mas Alvin. Iya. Oke. Jadi reaksi teman-teman tuh seneng lihat kaget Senang ya? sama kaget ya. Terus reaksi Sama ada kamu? yang juga yang tidak percaya. Nggak percaya? Iya. Gimana nggak percaya? Loh, ini temenan kan nggak nyontek? Nah, kan siapa? Aku kan semua di kelas itu tasnya ditaruh di depan. Oke, Cuma bawa buku sama pensil. Nah, anak-anak ya juga kayak ini masa pakai catatan atau gimana itu, kayak jadi bingung gitu. Kaget ya, dia Iya, nggak percaya kaget. juga. Iya. Itu kan karena Mas Alvin udah mulai giat belajar ya. Iya Bu. Hebat ya Mas Alvin. Nah lalu bagaimana reaksi kamu melihat reaksi temenmu kayak gitu? Pada kaget semua, ada yang nggak percaya, gimana reaksi kamu? Kayak seneng sih Bu, sama percaya diri. Oke, senang. Terus Iya. lebih pede lagi Iya, ya? pede. Hebat Mas Alvin, sudah ada perubahan ya, ada perkembangan dari sejak kita pertemuan pertama minggu lalu. Iya. Ibu sangat mengapresiasinya Mas Alvin. Nah, kira-kira dari skala 1 sampai 10, di mana skala 1 Mas Alvin itu tidak bisa mencapai tujuan yang ingin Mas Alvin capai, dan angka 10 di mana tujuan Mas Alvin itu sudah tercapai dengan tuntas. Kira-kira Mas Alvin sekarang berada di skala berapa? Saya rasa saya sudah di skala 9 Bu. 9, wah bagus banget Mas Alvin. Iya. Lalu misalnya 9, bagaimana supaya Mas Alvin itu satu tingkat di atasnya, 10? Apa yang Mas Alvin lakukan? Saya akan kan juga ada hambatan sedikit Bu saat mengerjakan saat belajar itu saya terkendala dengan rasa malas sama rasa ngantuk Bu. Mungkin saya akan menciptakan suasana belajar itu lebih menyenangkan bagi saya.
Oke, Mas Alvin sudah hebat ya. Mas Alvin sudah menunjukkan skala 9, di mana Mas Alvin, tujuan Mas Alvin itu hampir udah tercapai semua ya. Iya. Oke, nah kira-kira ini masih kita adakan pertemuan kedua nggak? Mungkin cukup sih Bu. Sudah cukup? Iya, Sudah cukup? Cukup. Kenapa kok cukup? Karena tadi nilai saya juga sudah meningkat, kemudian saya juga sudah bisa mengatur waktu dan bisa mengumpulkan tugas itu sebelum deadline-nya sih Bu. Oke Mas Alvin, jadi kita tidak usah mengadakan pertemuan kedua ya, Iya. karena mungkin Mas Alvin sudah mencapai tujuan dari sesi konseling yang pertama tadi, Iya. yaitu dari solusi yang Mas Alvin ingin buat. Iya. Dan Mas Alvin juga ada perubahan-perubahan juga kan? Iya. Oke Mas Alvin, nah dari perubahan Mas Alvin ini, Ibu harap Ibu akan memberikan tugas di mana supaya tujuan Mas Alvin itu tercapai terus. Mas Alvin itu harus konsisten ya dalam mengumpulkan tugas tepat waktu, dan jangan cuma sehari doang, seminggu doang, Iya. terus 1 minggu lagi kamu udah gak konsisten lagi. Iya. Jangan kayak gitu ya Mas Alvin, Baik Bu. supaya tujuan kamu itu bisa tercapai kayak gitu. Iya Bu. Oke Mas Alvin, sekiranya sesi konseling ini setelah berakhir, Ibu sangat mengapresiasi kamu sudah ada perubahan yang ada pada diri kamu juga sampai hari ini. Kita sudah melakukan tahap-tahap konseling sampai hingga tuntas tujuan yang ingin Mas Alvin capai kayak gitu. Oke Mas Alvin, bisa kita akhiri. Ini Mas Alvin kayaknya masih ada waktu ini buat ke kelas. Masih ada jam masih kosong ada, ya. iya. Oke. Insya Allah. Mas Alvin boleh keluar kalau mau ke kelas. Oke, baik Bu. Izin meninggalkan Ya. ruang kelas ya Bu. Terima kasih ya Mas Alvin. Iya, makasih juga Bu. Hati-hati Oke. di jalan.